Oke, hello y'all. Balik lagi ke video hari ini ya. Kami dari kelompok OS 13 ini mau kasih tahu tentang virtual machine ya. Jadi pertama gitu kita ada kayak introduction buat VM itu apa sih, sama habis ini ada tutorial buat ngelihat gimana kita bisa jalanin VM sendiri dan juga ada Docker juga. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, pertama-tama kita harus tahu nih, VM itu apa sih? Nah, untuk umpamanya, bayangin kalau kita punya rumah nih, kita mau ada pesta di rumah ini. Tapi kan kita nggak mau kayak obrak-abrik rumah kita kan. Jadi kita nggak mau bener-bener rumah kita di custom made gitu kan. Nah, jadi di dalam rumah kita ini kita kasih tenda yang besar ya di dalam rumah kita. Nah, tenda itu punya semuanya kayak custom made lampu, meja, lantai dasar dan semuanya gitu. Sama semua dekorasi yang kita mau. Ya. Nah, pas kita udah ini kan di tenda ini itu kita bisa ngelakuin apa aja. Oh, mau nari, mau apa gitu kan bisa. Nah, pas udah selesai pestanya, nah kita bisa nih, ini tenda yang dalam rumah kita itu bisa kita hilangkan. Nah, pas dihilangin kan rumah kita kan tetap aja nih masih rapi, masih nggak tercemar sama pestanya gitu. Nah, tenda itu umpamanya seperti virtual machine ya, jadi kayak tempat sementara atau rumah sementara dalam komputer yang bisa diatur sesuka hati tanpa mengubah rumahnya itu secara keseluruhan. Oke, nah VM, virtual machine. Dari namanya aja kita bisa tahu dong, ini adalah mesin virtual yang dijalani dalam komputer asli kami. Ya, ini kayak pura-pura atau komputer yang benar-benar running, yang punya sistem operasi, aplikasi dan file sendiri, tapi isolasi dari komputer utama. Ya, bisa dibilang kayak kayak nge-emulate kayak OS atau komputer yang baru gitu. Nah, ngapain kita itu pakai VM? Nah, VM itu bisa kita lakuin nih untuk kayak mau eksperimen software, ya kan? Atau eksperimen dengan sistem komputer kita, tapi nggak harus kayak ngerusak komputer utama kita. Nah, juga misalnya kalau kita punya Mac, tapi kalau kita mau cobain Windows itu kayak apa? Oh, kalau Linux itu kayak apa? Nah, kita bisa pakai VM aja. Atau gak yang suka nge-emulate game atau gak yang suka piracy game ya, bisa lihat ini VM itu juga bisa untuk deploy server. Dan juga misalnya tahu nih, ini misalnya ada sebuah virus, kita penasaran efek virusnya itu apa sih? Nah, kita bisa jalanin aja di VM-nya. Jadi banyak yang bisa kita lakuin. Oke, sekarang saya kasih spotlightnya ke saya di waktu yang berbeda. Dadah. Oke, hello y'all. Kami dari kelompok 13 OS akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat virtualisasi dengan membuat sebuah virtual machine menggunakan AWS dan mengaplikasikan Docker untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebagian ini untuk percobaan kami sudah login menggunakan akun Student Academy yang telah diundang oleh mentor kami. Jika kalian melakukan hal yang sama, pastikan angkanya sudah sesuai dengan panduan yang diberikan sampai akhirnya kalian bisa melihat tampilan seperti ini. Oke, jika tampilannya sudah muncul, kalian bisa explore dulu nih fitur-fitur yang ada di sini. Mulai dengan mengklik icon hamburger di kiri atas layar. Nah, untuk sekarang, kita cari dulu, pilih menu EC2, setelah itu klik instances. Yang bisa kalian lihat di layar ini, kita sudah ada satu virtual machine yang sebelumnya berhasil kami buat.
Namun untuk kali ini, kami akan membuat virtual machine baru dari awal untuk mendemonstrasikan langkah-langkahnya. Kembali ke dashboard utama, atau langsung klik saja Launch Instance di kanan atas layar. Beri nama OS Final VM untuk instansi baru ini ya. Kemudian untuk sistem operasinya, kami akan memilih Ubuntu, karena OS ini sangat umum digunakan. Pilih versi Ubuntu Server 24 HVM. Selanjutnya untuk tipe instance, kami memilih T2 Micro atau T2.micro. Karena ini cukup ringan dan sesuai dengan kebutuhan percobaan ini. Jika kalian belum memiliki key pair, klik Create New Key Pair, beri nama key pair-nya, pilih type RSA, dan pastikan kalian mengunduh private key dalam format .pem. Pada demo ini, kami akan menggunakan key pair yang sudah ada sebelumnya kami buat. Nah, setelah selesai bagian key pair, kita akan lanjut ke pengaturan keamanan. Pada bagian security groups, pilih select existing security group dan pilih group default atau grup lain yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Security group ini berfungsi untuk mengatur aturan inbound dan outbound untuk traffic yang masuk dan keluar dari virtual machine. Jika bingung mau milih yang mana, kalian bisa bandingin beberapa opsi yang ada di situ. Lihat detail-detail masing-masingnya dan aturan traffic dan policy yang diterapkan. Nah, lanjut ke configure storage, di mana kalian bisa menentukan kapasitas penyimpanan yang diinginkan. Di sini kalian bisa memilih ukuran 16 GB. Tapi kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Setelah itu, configure kurang lebih selesai. Jika ingin mengatur lebih detail, kalian bisa membuka Advanced Details dan menyesuaikan pengaturan sesuai keperluan. Terakhir, klik Launch Instance. Jika ingin melihat kodenya terlebih dahulu, kalian bisa mengklik Preview sebelum meluncurkan. Setelah itu, tunggu beberapa saat hingga VM berhasil dibuat. Oke, balik ke instances untuk melihat daftar virtual machine yang ada. Nah, jika VM baru belum kelihatan, kalian bisa refresh dulu halamannya. Kalau udah muncul VM barunya, kalian bisa filter daftar instance berdasarkan status, seperti running, stop, atau terminated menggunakan tombol filter di atas. Nah, pada VM baru ini, statusnya mungkin masih initializing, jadi tunggu sebentar aja. Nah, di bawahnya terdapat informasi seperti IPv4 address yang akan kita gunakan untuk akses server ini nanti. Informasi lainnya juga ada nih, seperti aturan keamanan, grafik monitoring, dan banyak detail lainnya juga. Nah, untuk kehubung ke VM, klik Actions, lalu pilih EC2 Instance Connect. Setelah itu, klik Connect di kanan bawah layar, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, nah kalau terminal kalian udah kayak gini nih, artinya virtual machine kalian sudah berhasil dibuat dan dijalankan. Nah, kalian juga bisa scroll ke bawah untuk melihat detail lebih lanjut dari VM baru ini. Nah, sekarang kami akan menunjukkan cara untuk akses VM ini melalui perangkat lokal. Oke, nah untuk akses VMware melalui perangkat lokal, kita balik ke halaman instances, pilih VM yang baru saya dibuat, buka bagian SSH clients, salin perintah yang disediakan di bagian contoh ya. Pastikan file.pem sudah diunduh, lalu buka terminal atau command prompt di perangkat kalian,
pindah ke directory tempat file Docker yang tadi disimpan. Setelah itu, tinggal paste perintah yang tadi disalin, lalu tekan enter. Ketika muncul prompt, ketik aja yes untuk melanjutkan. Sekarang, kalian sudah bisa masuk ke dalam VM Ubuntu. Sebagai langkah awal, buat folder baru untuk Docker. Di sini, kami akan menamai folder tersebut OS Final Container. Lalu, masuk ke folder tersebut untuk melanjutkan proses berikutnya. Oke, untuk contoh aplikasi, kami akan membuat file HTML sederhana yang isinya hello world. Gunakan perintah cat untuk melihat isi file tersebut. Jika ingin mengedit file, gunakan editor via index.html, ketik I untuk masuk ke mode insert, lalu tambahkan teks seperti detail, name, dan nama kelompok. Setelah selesai, tekan tombol escape dan simpan perubahan dalam perintah "-2wq". Gunakan cat lagi untuk memastikan bahwa perubahan berhasil disimpan. Lalu inisialisasi Docker. Pertama, buat file Docker file menggunakan perintah touch Docker file. Edit file tersebut, lalu tambahkan instruksi seperti from nginx. Salin path file HTML tadi, dan masukkan ke folder nginx. Sebelum menjalankan Docker, periksa apakah Docker sudah terinstall. Jika belum, lakukan update pada OS Ubuntu terlebih dahulu menggunakan perintah sudo apt update. Nah, untuk install Docker, ikuti dokumentasi resmi yang ada di website Docker. Jalankan aja perintah satu persatu sesuai urutan di dokumentasinya.
Abaikan saja langkah echo di bagian akhir dan langsung lanjutkan ke langkah kedua dalam proses instalasi Docker. Jika terjadi error, jangan khawatir, ini nanti bisa diselesaikan. Nah, kalau penyebab errornya udah ditemuin, jalankan ulang perintah sudo apt update, lalu install Docker ke dalam VM Ubuntu untuk memastikan instalasi berhasil. Coba jalankan file HTML tadi, menemukan Docker. Jika muncul error seperti permission denied, artinya user mau ditambahkan ke Docker group. Gunakan perintah usermod -ag docker $user untuk menambahkan user. Lalu jalankan perintah newgrp docker untuk login ke Docker group. Nah, sekarang semuanya harusnya sudah siap. Kalian bisa rebuild kontainer Docker dan seharusnya tidak ada masalah lagi. Nah, tinggal jalankan Docker kontainer menggunakan flag strip D untuk menjalankan dalam mode detach. Setelah kontainer berhasil dibuat, kalian bisa kembali ke AWS untuk memeriksa pengaturan port. Pada instance, buka security group, lalu edit inbound rules. Tambahkan rule baru dengan custom TCP rule. Pilih port 8080 dan atur source menjadi 0.0.0/0 agar bisa diakses dari semua IP. Simpan perubahan ini, lalu salin IPv4 address dari instance tadi. Tambahkan .28080 di belakangnya. Dan kalian bisa akses file HTML melalui browser. Dengan ini, Docker container berhasil dijalankan. Sekian demo dari kami, terima kasih.